Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari para penyimak Al-Hikam Ibnu Athaillah Syarah Asy-Syarqawi dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan hikmah ke 53, yakni Bismillahirrahmanirrahim. La saghirata idza qabalaka ajluhu wala kabirata idza wajahaka fadluhu. Hikmah ke-53 ini menjadi pengingat kepada kita sekalian, di mana kita memang sama sekali tidak disarankan oleh Ibnu Athaillah untuk berpegangan hanya kepada amal. Bahkan di hikmah pertama ya, Ibnu Athaillah sudah mewanti-wanti ya untuk mewanti-wanti kepada kita jangan sampai kita berpegangan hanya kepada amal. Min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja'i min wujudi zalal. Itu hikmah yang pertama gitu. Karena memang amal adalah wasilah atau piranti. Nah, dalam hikmah ke-53 ini, saudara sekalian yang saya hormati, kita dibawa untuk dikenalkan ya dengan substansi dosa. Ada dosa kecil dan ada dosa besar, tapi apa yang membuat kemudian dosa itu menjadi besar dan apa yang kemudian menjadikan dosa itu yang mungkin tadinya besar menjadi kecil. Ini saya kira sangat penting untuk kita ketahui bersama. La saghirata, tidak ada dosa kecil ya. Ora ana dosa kecil iku maujud min dzunubika, saking pira-pira dosanira dari dosa-dosa kalian. Bal balik sebaliknya kulluha uti saben-saben dzunub iku kabairu, dosa besar. Ya, ini saya kira sangat ekstrim statement ini yang mudah-mudahan bisa menjadikan bahan refleksi kita semuanya, bahan introspeksi kita semua. Mengapa Ibnu Athaillah mengatakan bahwa sama sekali tidak ada dosa kecil? Pada hakikatnya dosa adalah dosa besar. Idza qabalaka arikalane bandingi ka ing sira apa adluhu, sifat adile Gusti Allah ya, ketika menjadikan perbandingan ya, ketika sifat adilnya Allah menjadi pembanding ya dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Wahwa ya, adapun qabalakat adluhu, katakanlah begitu, itu tasarrufuhu fi mulkihi min ghairi hajrin alaihi, ya, perintah ya. Jadi perintahnya Allah fi mulkihi, di dalam kekuasaannya Allah, min ghairi hajrin, tanpa ada yang kemudian bisa menghalangi, katakanlah begitu. Selanjutnya dulu bacanya. Fa idza zaharat alikalane pertelo, ketika nampak apa sifatul adli, sifat adil Gusti Allah, sifat adilnya Allah, alaman ing atase wong, atas seseorang, abghadahu kang bendu atau yang tidak suka atau yang tidak disukai begitu ya. Sapa Allah Gusti Allah ya, terhadap seseorang yang tidak disukai oleh Allah, tak begitu. Wa maqatahu lan tegese bendu hu ing man ya, batulat mongko batal apa hasanatuhu, kebaikan-kebaikannya man, wa adat lan dadi atau kembali apa saghairuhu pira-pira dosa cilik man, dadi iku kabaira pira-pira dosa besar. Jadi begini pengertian dari frasa pertama, la saghirata idza qabalaka adluhu. Jadi ketika kita melakukan perbuatan salah gitu ya, yang kemudian berakibat kepada kita melakukan perbuatan dosa atau kita mendapatkan dosa begitu ya. Pada hakikatnya dosa itu tidak ada yang kecil. Ketika begitu ya, kita ini termasuk orang-orang, dan mudah-mudahan itu tidak terjadi pada diri kita masing-masing begitu, termasuk orang yang tidak disukai oleh Allah gitu ya. Jadi begitu luasnya, begitu besarnya dan begitu luar biasanya maha adilnya Allah, katakanlah begitu. Ketika kemudian dibandingkan dengan aktivitas atau perbuatan yang kita lakukan, ternyata kemudian dosa yang kita lakukan itu sama sekali tidak masuk dalam kategori dosa yang kecil, katakanlah begitu. Akan tetapi sebaliknya, frasa berikutnya, wala kabirata idza wajhaka fadluhu. Wala kabirata lan ora ana dosa gedhe iku maujud idza wajhaka nalekan ngadep ka ing sira apa fadluhu, atau dihadapkan begitu, apa fadluhu, keutamaane atau fadilae atau kemahamurahan Allah. Wa huwa tafaddal iku i'ta'u syai'i, memberikan sesuatu bi ghairi iwadin, tanpa ganti atau tanpa
tanpa pamrih atau lebih gitu. Balik jami'u dzunubihi utawi semua atau segala atau keseluruhan dari dosa-dosa kamu hina idzin alikalan i'ta'u syai'i bi ghairi iwadin, ya, iku iru dosa yang kecil, kata lebih gitu. Saya lanjutkan dulu. Fa idza dhaharat arikalane pertelo apa sifatul fadli, sifat fadhole Gusti Allah liman maring wong ahabbau kang demen hu ingman itmahalat, ahabbau kang demen sapa Allahu ingman itmahalat moko dadi ajur, apa dadi lebur apa sayyi'atuhu pira-pira kesalahane man warajaat lan dadi apa kabar uruhu pira-pira dosa gedane wong saha ira dadi dosa-dosa yang kecil. Jadi gini, ketika perbuatan salah yang dilakukan oleh kita sebagai hamba diperhadapkan dengan keadilan Allah, begitu ya, maka di situ sama sekali tidak ada pengertian dosa itu kecil. Nah, oleh karena itu menjadi sebuah kewajiban bagi kita sekalian, saudaraku yang saya hormati, agar kita betul-betul mampu bersikap ekstra hati-hati di dalam bersikap, sehingga kita kemudian tidak terjebak dalam sebuah langganan untuk berbuat salah, ya, untuk kemudian mengulang-ulangi perbuatan dosa tadi itu. Jadi ada sebuah kalimat yang bijak, saya kira, la shaghirata ma'al istimrar wala kabaira ma'al istighfar. Sejatinya tidak ada yang dosa kecil sama sekali kalau dosa kecil itu terus dilakukan, ya. Mungkin katakanlah dosa yang kita lakukan itu hanya sebesar kerikil misalnya, tapi kita lakukan tiap saat. Kalikan umur kita, ya, tiap saat kita melakukan dosa kecil, ya lama-lama menjadi besar, begitu ya. Itulah shaghirata ma'al istimrar. Sebaliknya la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa itu menjadi besar kalau kemudian kita senantiasa melakukan mohon ampun kepada Allah atau istighfar. Jadi poin di dalam hikmah ke-53 ini, ya, kita mesti harus menjadi orang yang sangat waspada. Jangan sampai kemudian kita atau dihubungkan dengan hikmah yang sudah kita ulas di 52 yang lalu, kita tidak boleh menjadi orang yang putus asa terhadap kemahamurahan Allah, gitu ya. Sehingga dengan menjadi orang yang waspada tadi itu sekaligus memiliki keyakinan yang begitu kuat akan kemahamurahan Allah, mudah-mudahan kita bisa menghindarkan diri dari tadi perbuatan-perbuatan dosa kecil yang terus-menerus dilakukan tadi, sehingga akan menjelma menjadi dosa besar, atau kemudian perbuatan dosa yang kita lakukan membuat kita itu putus asa, sehingga membuat dosa yang kita lakukan malah justru menjadi tambah besar karena keputusasaan kita akan rahmat Allah. Walidha, ya, oleh karena itulah qala Asyadzili, ini ada nasihat dari Imam Abu Hasan Asyadzili, ya, sebagai muassis atau pendiri tarekat Syadzili, ya. Kita tahu bahwa penulis kitab atau penulis buku Al-Hikam ini adalah memang pengikut tarekat Syadziliyah, begitu ya. Ada doa yang diajarkan oleh Imam Abu Hasan Asyadzili, waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wala taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Ya Allah, jadikanlah kesalahan-kesalahan kita, kesalahan-kesalahan yang kami lakukan ini menjadi kesalahan-kesalahan orang yang Engkau cintai. Ini luar biasa resep atau doa dari Imam Asyadzili. Jadi kalau yang melakukan kesalahan adalah orang yang dicintai, kita bisa logikakan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita mencintai anak kita mencintai pasangan kita, ibu mencintai suaminya, bapak mencintai istrinya. Ketika istri atau suaminya berbuat salah, berbuat keliru, ya, meskipun berbuat salah karena dicintai, ya, otomatis dia akan kemudian mendapatkan marah yang berarti, begitu ya. Sebaliknya, wala taj'al hasanatina, dan janganlah engkau jadikan kebaikan-kebaikan kita hasanati man abghadta, sebagai kesalahan atau sebagai kebaikan-kebaikan orang yang engkau benci. Ya Allah, jangan jadikan kebaikan-kebaikan kita sebagaimana kebaikan orang-orang yang Engkau tidak sukai. Karena kebaikan apapun yang dilakukan oleh orang yang tidak disukai, ya, akan menjadi tidak berarti, begitu ya. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang sangat saya hormati, hikmah ke-53 ini betul-betul menjadikan kita untuk senantiasa, satu, waspada, yang kedua,
rutin melakukan introspeksi atau muhasabah begitu ya, akan keyakinan bahwa Allah itu maha murah ya, sehingga kesalahan yang kita lakukan itu tidak menjadikan kita putus asa. Sebaliknya kemudian kita juga waspada bahwa Allah, dibandingkan dengan kemahaadilan Allah begitu ya, kita jangan sampai punya persepsi bahwa dosa itu menjadi kecil. Tidak. Kata Ibnu Athaillah, dibandingkan dengan atau dihadapkan dengan sifat keadilan Allah, sejatinya kesalahan atau dosa yang kita lakukan itu semuanya adalah besar. Oleh karena itu, nasihat atau hikmah ke-53 ini ditutup atau dipungkasi dengan doa dari Abu Hasan Asyadzili, ya Allah, jadikanlah kesalahan-kesalahan kami sebagai kesalahan orang yang Engkau cintai. Sekaligus juga jangan jadikan kebaikan-kebaikan kami kebaikan orang yang Engkau tidak sukai. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat kepada kita sekalian. Kita tidak anggap enteng terhadap perbuatan-perbuatan salah ketika kita melakukannya, untuk kemudian tidak berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengulangi. Pada saat yang bersamaan kita juga akan yakin betul akan kemahamurahan Allah. Pada saat kita melakukan kesalahan, Allah pasti akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.